Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Bayam dibuat campuran bakwan. Dari bumi jawab salam, nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu banyak cicilan. Jawab salam terus semangat. Gak nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Bina Merah, yang sama kita hormati orang tua kita, para bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin warahmatullahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Perputaran waktu yang begitu cepat, rasa-rasa baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa. Lewat puasa masuk hari kemenangan. Dan lewat juga hari raya Idul Fitri. Dan sekarang kita sudah masuk pertengahan daripada bulan Syawal. Setelah Syawal kita kembali pula kepada Zulqa'dah. Kali-kali kita kepada bulan Haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Masuk ke dalam tahun baru Islam. Salawat dan salam henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Khatamul Nabi wa alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah di akhir nanti kita mendapat syafaat rahmat darinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan hari Lebaran 1444 Hijriah yang dikatakan dengan subuh Jumat Barokah. Ada yang balik kampung bertemu dengan kedua orang tuanya. Ada yang balik kampung bersilaturahim dengan sanak familinya. Ada yang telah kumpul-kumpul dikit-dikit untuk balik ke kampung halaman. Dari sekarang kumpul dikit, jelengan, kumpul dikit, jelengan. Dari dikit itu nanti supaya jadi banyak, supaya bisa balik kampung. Dari celengan-celengan kumpulan
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan wahai Muhammad nikmat yang banyak. Inna itu adalah sesungguhnya, a'taina yaitu memberikan kepada siapa? Allah telah ingatkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ingatkan Nabi Muhammad sama dengan ingatkan umatnya Nabi Muhammad. Al-Kausar itu banyak. Enak kalau kita itu subuh Jumat berkah pertama, apalagi setelah Lebaran. Siswa-siswa itu masih banyak. Karena tidak berarti teman-teman berkawal, beriso, roti, bumil, itu bukan. Itu susukan tata letak dulu yang salah. Bertanya, rugi orang yang tidak hadir. Itu resiko jadi ustaz. Orang makan, itu oceh-oceh. Kopi gaya kan tuh, kita minum ini boleh ngobrol tuh bisi. Masa tidak waktu minum. Sudah kita selesai, kita namakan orang balik. Tapi kan juga kecewean. Itu lah resiko. Tapi alhamdulillah, ini adalah merupakan suatu bagian nikmat. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Sebanyaknya ini rezeki dan nikmat yang Allah berikan, masih juga kurang bersyukur atas nikmat Allah. Maka dikatakan, Inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan kepadamu nikmat rezeki yang banyak. Nah, itu yang kita bilang tadi itu, dari dikumpul-kumpul dari awal tahun itu, kumpul sedikit, jadi banyak. Namanya nabung namanya. Itu ucapan rasa syukur itu, ayat surat ini surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini cuma 3 ayat. Ayat surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu adalah Al-Kautsar. 3 ayat. Tapi kalau dikajikan, dibukakan apa dalam artinya, dia cuma 3 ayat, tapi susah dan berat untuk menjalankan ayat yang singkat dan pendek ini. Memaknakan bahwa inna a'taina kal kautsar tadi. Apa bentuk nikmat Allah yang begitu banyak? Nikmat itu bukan saja berupa bentuk materi, uang misalnya. Kalau tak dapat uang, tidak dapat rezeki namanya. Bukan. Hari ini saya tidak dapat misalnya uang atau apa saja. Kalau tak dapat, tak ada nikmat. Bukan. Nikmat itu banyak. Ada nikmat yang pertama itu nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah itu adalah nikmat anggota tubuh kita ini. Bersyukur kita dikasih oleh Allah itu kepala kita ini sekor. Ada orang yang dapat 2 kepala, ada kembar siap, kembar kepalanya itu masih diadu dengan kepala yang saudara yang lain. Ada nikmat yang Allah berikan berbentuk kepala satu. Alhamdulillah. Itu nikmat fitriyah, nikmat organ tubuh. Alhamdulillah kita kasihkan 2 tangan, kanan dan kiri. Ada orang yang tak punya tangan kanan. Ada. Alhamdulillah kita kasihkan oleh Allah jari 10. Ada orang yang punya
dari 11-12. Ada, itu nikmat fitriyah namanya. Allah berikan pula rambut. Ada orang yang tak berambut, ada botak. Botak. Dan orang tu dia, tunggu lagi ya. Botak lagi. Ada lagi orang yang berikan hidung, misalnya. Ada orang yang tak punya hidung. Ada juga sekok hidungnya. Hidungnya sekok, maksudnya orang sekok. Ada. Itu nikmat fitriyah. Jadi nikmat itu bukan hanya bersifat materi belaka, tapi itu adalah nikmat fitriyah, nikmat organ tubuh kita. Ada orang yang tak punya kaki, ada. Tapi kita alhamdulillah Allah berikan kaki kita lengkap dua. Ada lagi orang yang punya kaki tapi seakan-akan sakit untuk meminta-minta, dibuat kaki itu terlipat. Ada juga saya tengok di media sosial itu, supaya dia mendapatkan nikmat rezeki, uang yang banyak diberikan belas kasihan orang lain, diambil ke celana yang panjang, dipotong, kakinya dilipatkan, jadi seakan-akan dia berjalan melipat, seakan-akan dia putus, lipat, banyak dia, entah kenapa, entah dia mau dikasih di orang, dia duduk di jalan untuk meminta. Padahal setelah itu dia pergi keluar, masuk dia ke dalam semak-semak belukar itu, dia buka dia lagi baju celana itu, pindah itu menegaknya orangnya, tegak, ini kesertaan kami. Itu apa? Apakah salah orang yang meminta itu? Tidak. Di dalam Al-Quran Allah jadikan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Atau jatah hak orang yang meminta-minta dalam harta kita. Jadi tidak boleh marah juga kalau ada orang yang minta-minta di dalam, tidak boleh juga marah. Atau jatah hak mereka itu kepada harta kita di dalam tersebut. Ada juga jatah orang yang tidak berhak meminta, padahal dia miskin. Nah, jadi dalam harta kita itu ada jatah hak orang yang meminta, dan ada pula orang miskin yang tidak meminta di dalam harta kita semuanya. Nah, inilah yang dikatakan dengan nikmat fitriyah. Yang tidak bersyukur tadi itu adalah Allah berikan organ tubuh, tapi membuat organ tubuh itu seakan-akan tidak ada, padahal ada. Itu yang lebih fatal dan parah. Nah, sekarang dengan organ tubuh itu kita bersyukur bahwa nikmat itu napas. Alhamdulillah masih diberikan napas, masih pagi-pagi menghirupkan udara yang segar, itu napas namanya. Nah, ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiariyah itu adalah nikmat hasil usaha kerja keras dan bekerja. Itu yang wajib kita syukurkan juga. Bersyukur kita kerja keras dari pagi sampai malam, sampai subuh, bangun pagi jam 3 subuh, berangkat ke Sungai Bahar, balik pulau jam 7 malam. Itu ikhtiariyah. Kenapa? Pak Muhammad itu besar yang rupanya itu. Ajar dari duit jam 3 subuh. Kita masih tidur, pergi jam 3 subuh. Kalau kita dapat 50.000, beliau dapat 500.000, wajar. Kenapa jam kerja berbeda? Orang berangkat jam 3 subuh, kita berangkat jam 9 pagi. Ada asu dia, lagi ambil sama Pak Wogalo. Rezeki itu baru kita muncul. Itu bagian besar daripada nikmat ikhtiariyah tadi, hasil usaha. Tak boleh iri, dengki, sakit hati, busuk hati, sombong, aku tak boleh. Kenapa pacar lagi rumahnya berimo, limo rumahnya. Gimana rumahan ini? Mobil juga 3, saya ada nampak, dia nampak. Kenapa? Dia banyak punya masukan, anggota.
bagian daripada usaha ikhtiariyah. Nah, yang kita syukurkan tadi itu dari hasil ikhtiariyah itu ada hak untuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah, bukti mendekatkan kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kita untuk menghadap kepada Tuhan kita ya Rabb, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Wanhar, supaya rasa syukur kita dari nikmat yang kita cari tadi, nikmat yang kita punya organ tubuh tadi, bentuk kita bersyukur atas nikmat hasil usaha tadi. Wanhar, apa itu? Berkurban. Berkurban jangan kurban perasaan, kurban dari hasil nikmat oleh Allah. Nanti saya tidak sempat juga berkurban dengan kamu, bantu jadilah, karena juga bantulah. Pasrah ini apa tuh? Korban perasaan. Jangan memperbanyakkan korban. Ini bentuk rasa ucapan syukur. Korban itu sambil kita saling berbagi. Makanya Pak Chandra, Pak Mas Uli itu ingatkan bahwa wahai orang-orang yang punya, apakah berkorban itu adalah untuk orang yang berhak dan orang yang mampu? Tidak. Berkorban bukan hanya orang yang mampu. Saya kan belum mampu, jadi tidak layak saya berkorban. Tidak. Kembali kepada niat. Itulah kayak itu nenek Latuwo dulu pernah kita cerita, rumahnya gubuk, lantainya tanah, atapnya dari apa itu? Apa namanya? Ya itulah maksud saya. Dinding-dindingnya masih juga dari apa ya? Tapi niat ada untuk berkorban. Kata orang kaya, kita nyawa masalah kambing ke tempat kambing, harga berapa? 2 juta, ditawar lagi 1, sekian. Tak mau dilepaskan sama tuan kambing. Datang nenek ini, berapa harga kambing itu? 2 juta. Kalau nenek nak kambing, dikurangi langsung 1,750, langsung diantar ke alamat ke rumah. Diantar, setelah dilihat, bukannya orang yang berkorban itu adalah pertama dia punya penghasilan jelas, yang kedua dia punya rumah baik dan layak, yang ketiga dia punya fasilitas lengkap. Tunggu setelah dilihat diantarkan kambing itu ke rumah, tidak ada sama sekali, harta tidak punya, rumah biasa baik, bahkan lebih jelek dibandingkan yang lain. Tapi kembali kepada niat, rasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Kita itu disuruh sujudlah kamu kepada Allah, hadaplah kamu kepada Tuhanmu. Untuk bukti rasa dekat kita kepada Allah itu adalah dengan berkurban. Ibrahim alaihissalam itu seperti itu. Dulu dia berjanji karena dia tidak punya anak. Wah, nanti saya tidak punya anak, nanti walaupun aku nanti anak pun saya sembelihkan. Itu omongan Ibrahim dulu. Waktu belum punya anak, terucapkan kata-kata tersebut. Walaupun nanti anakku pun aku kurbankan, aku sembelihkan. Rupanya didengar oleh Allah apa yang kita ucapkan. Diberikan oleh Allah itu anak. Seorang anak, anaknya mulai lahir, anaknya mulai agak nak besar, enak untuk bermain, begitu lucu-lucunya. Ditagih sama Allah tadi, wahai Ibrahim, bukankah dulu engkau pernah mengucapkan kalimat anak pun akan engkau sembelihkan, engkau akan kurbankan. Nah, sekarang engkau sudah punya anak, buktikan. Kalau engkau buktikan, dikasih tahu sama istrinya. Setan itu kan dirayunya Ibrahim itu, tapi tak sanggup merayukan Ibrahim, dirayunya lagi istrinya Ibrahim. Dirayunya lagi, lebih kuat lagi imannya istrinya Ibrahim. Dirayunya lagi anaknya Ismail, lebih kuat juga. Apa itu? Imannya tak bisa, tak sanggup setan itu merayukan Ismail. Ibrahim tak sanggup. Akhirnya apa? Dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, insya Allah
nilai daripada kita berkurban. Jangan lihat, oh 2.750.000. Nengok duitnya, nengok duit 2.700.000. Kalau saya kurban tahun ini 2.700.000, nengok duit setumpuk ini, rugi saya. Tak bisa beli daging, tak bisa beli pesantren, tak bisa beli kulkas, tak bisa beli ini. Ada berubah pikiran, enak beli sepeda belakang. Itu nengok duit langsung 2.700.000. Tak tahu kita nanti setelah 2.700.000 ini kita kurbankan, besok dapat 27 juta. Kenapa? Berbagi tadi bentuk mendekatkan, tapi yang penting keikhlasan dan kesabaran tadi. Membentuk itu semuanya. Lega kita mencoba untuk memulai untuk berkurban, tahun akan datang itu merasakan pula nikmat dan indahnya berkurban. Ini tak putus-putus itu. Tahun depan gantikan lagi, tahun depan gantikan lagi, tahun depan gantikan lagi. Nikmat itu rezeki itu ngalir terus dia. Bentuk dia rasa syukur kepada Allah tadi, yaitu dengan nikmat ikhtiariyah tadi, hasil usaha. Pertama, kita bersyukur organ tubuh kita yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk ucapan rasa syukur tadi. Yang kedua, dari hasil usaha. Capek kita kumpul-kumpulkan dalam 1 tahun. Betul, capek kita kumpul-kumpulkan dalam 1 tahun. Terkumpul pun banyak kita punya harta, itu pun juga tak akan kita bawa nanti ke alam kubur nanti. Dan ada juga gunanya. Dengan itu untuk berbagi terkumpul dan nikmat rasanya yang membantu kita semua itu adalah washolli li rabbika wanhar, yaitu berkurban dan sholatkan kamu dan hadapkan kamu kepada Allah dan berkurban. Inna syani'aka wal abtar, orang yang membencimu dialah yang terputus rahmat. Dan jangan kita tengok rahmat ini akan terputus. Makanya di waktu yang dekat ini mengimbau dan mengajak kepada kita, bagi yang mampu, bagi yang tak mampu, niatkan kepada kita tahun ini bagaimana saya minimal berubah. Tak ada sapi kambing, jangan sampai ayam berubah juga. Insya Allah dengan berubah Allah meluaskan rezeki kita. Allah selalu sehatkan